jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema obat dari segala macam penyakit. Sudah dijelaskan beberapa sama guru-guru kita. Dan pasti jamaah juga penasaran nih, benar nggak sih tadi sebelum iklan aku nyebutin nih kalau misalnya bacaan yang sudah dibaca, air putih yang sudah dibacakan oleh anak-anak yatim bisa menyembuhkan penyakit. Nah, Ustadz, baiknya dibacakan oleh minta tolong anak-anak yatim atau kita baca pakai doa kita sendiri? Dan bagaimana proses bisa menyembuhkannya itu? Ustadz Kasif mohon penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Air, kita tahu ya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya mengatakan waja'alna minal ma'i min kulli syai' hayy. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu hidup gara-gara air, dan tubuh kita ini ternyata hampir 80% itu terbuat dari air. Otak kita bahkan tulang, di dalam tulang ada air, semua elemen tubuh kita ini butuh yang namanya air. Maka oleh sebab itu air dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan metode penyembuhan Nabi Ayub alaihissalam kita tahu disuruh menghentakkan kakinya kemudian keluar air. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mandi dan minum dengan air itu. Ini menunjukkan bahwasanya air ini juga bisa menjadi metode penyembuhan, treatment, agar kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Makanya kalau kita ke rumah sakit, ke dokter, pasti dokter nyuruhnya banyak minum. Air. Ya, anaknya Bang Sony lagi sakit nih. Ya. TBD, kita doain Allah kasih kesembuhan. Amin ya Allah. Allah kasih kesehatan. Kita pasti disuruh minum air, karena air ini ketika kita minum, kita konsumsi, kita keluarkan lewat BAK ya, buang air kecil, itu bisa membuang segala macam virus. Allahu Akbar. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang dokter, beliau wafat tahun 2014, namanya Dr. Masaru Emoto. Dia ahli Jepang, ahli peneliti air. Molekul air diteliti sama dia, satu air dibacain doa, satu air dimaki-maki, dicaci maki. Yang satu air ini dibilang, kamu ini indah, kamu ini cantik, cinta, terima kasih. Yang satu lagi airnya dibilang, kamu jelek, saya bunuh kamu, saya nggak suka sama kamu. Setelah diteliti, air yang dibacain doa, air yang dikatakan kalimat positif, itu ternyata molekulnya membentuk berlian, kristal yang indah, simetris. Sementara air yang dimaki-maki, air yang dihina, itu membuat molekul seperti lumpur. Ini menunjukkan kepada kita air itu kalau dibacain doa, itu bisa bermanfaat buat tubuh kita. Dan Rasulullah SAW itu pernah membaca doa dan diminum, air diminum dan dicampur dengan garam sedikit. Ini menunjukkan bolehnya kita menyembuhkan penyakit dengan metode air. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, boleh nggak kalau kita suruh orang yang bacain? Boleh. Ya, apalagi kita percaya ada Habib Utsman. Beb, ini air doakan Beb agar saya sembuh. Habib dengan keikhlasannya. Lihat, mungkin kita selama ini doa kurang ikhlas. Doa kita kurang yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta orang soleh, doakan saya. Sebagaimana kita tahu tahnik, juga kita minta kepada orang-orang soleh. Ini menunjukkan boleh kita minta wasilah orang yang lebih soleh dari kita. Mungkin selama ini kita banyak dosa. Tapi kalau kita mau doa dengan diri kita sendiri boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau ada hambaku bertanya kepadaku tentangku, kata Allah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya jawab permintaan doa orang yang meminta kepada saya, kata Allah. Jadi boleh kita minta sendiri, boleh kita minta kepada orang lain. Makanya saya minta nih sedikit aja waktu, pemirsa yang punya air sekarang, ya, ambil airnya. Ada satu zikir nih yang diajarkan Nabi Muhammad, kalau kita baca, itu bisa menyembuhkan penyakit. Ini airnya udah ada belum nih air? Kira-kira udah pasti. Udah ada airnya. Baca nih, di dalam air itu kita baca Bismillahi arkika. Min kulli syai'in yu'dzika. Wa min kulli syarri nafsin au ainin hasid, Allahu yashfik. Baca 3 kali, ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Masya Allah, terima kasih Ustadz Kasif untuk penjelasan yang indah, terima kasih. Jamaah yang ada di rumah langsung dipraktekkan ya, kalau yang di depannya lagi ada air boleh putih diulang ya, tuh sekali lagi ya. tuh doanya tuh, Ustadz Kasif tuh, biar bener, dicatat boleh bener. tuh. Bismillahi arkika. Bismillahi arkika. Silakan Ustadz. Ya, kita minta Habib Utsman. Ya, Masya Allah Habib, tolong doakan, tolong aminkan Bib. Ini mumpung ada Habib Utsman, zuriyahnya Rasul, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arkika. Bismillahi arkika. Min kulli syai'in yu'dzika. Min kulli syai'in yu'dzika. Wa min kulli syarri nafsin. Min kulli syarri nafsin. Au ainin hasid.
أو أو عين عين حاسد Allahu yashfika. الله يشفيك Bismillahi بسم بسم الله الله arkika. أرقيك. Artinya gini Bang, ya Allah Ya. dengan nama Allah saya meruqyah kamu. Minta doa agar kamu sembuh. Masya Allah. Dari segala macam yang mengganggu kamu. Ya virus itu ganggu kita, Ya. penyakit ganggu kita Ya. sehingga kita nggak bisa nyari nafkah. Dan dari segala jiwa yang jahat Masya Allah. atau mata yang jahat hasad sama kita. Dan semoga Allah Jadi memberikan penyakit itu kesembuhan ada ya. medis, ada non medis, ada fisik, ada bisa jadi orang yang ganggu kita Wah, melalui ini sihir. menarik nih. Ini aku bahas nanti nih. Ada yang dari medis atau tidak medis. Itu apa nanti akan aku bahas. Terima kasih sekali lagi Ustadz Kasif untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah, ada yang dari medis atau enggak dari medis penyakit nih. Kira-kira, nanti setelah ini nih, khasiat kurma ajwa dulu ya. Ini dia tayangannya, silakan. Ada satu jenis kurma namanya kurma ajwa. Yang makan kurma ajwa 7 sebelum perutnya diisi sesuatu, maka ini menjadi sebab dia itu terhindar dari yang namanya racun sama sihir. Baik jamaah yang ada di rumah, tadi sudah disebutkan penyakit itu ada yang medis, ada yang non medis juga. Nah tadi ada tayangan mengenai kurma ajwa. Apa hubungannya? Katanya kalau kita makan kurma ajwa 7, insya Allah bisa menyembuhkan racun dan juga sihir. Bener nggak sih seperti itu? Coba kita tanya nih sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabe guru-guruku Habib Utsman, Ustaz Tafadhal, Kasif, Mas Soni serta Ustaz para Syam. guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru kami Buya yang tadi diputar suara beliau, maka subhanallah yang membawakan sebuah riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan di pagi hari 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar daripada bahaya racun dan sihir, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurma itu subhanallah bagus sekali. Kenapa kok bisa terhindar daripada bahaya racun dan sihir? Yang pertama, kurma itu mencukupi nutrisi tubuh. Biasanya kita gampang sakit itu kalau kurang nutrisi, kurang gizi, subhanallah. Tidak tercukupi. Kemudian dia juga sebagai anti racun kurma tuh, subhanallah. Dan dia juga manis yang bisa menjadi pengganti gula. Dimana kalau kita ketahui ketika gula ini bisa berbahaya dengan tubuh kita kalau kebanyakan ya yang berlebih-lebihan. Namun kurma ini tidak ada berlebih-lebihannya, subhanallah. Kemudian dikatakan bahwasanya kurma ini juga menjadi vitamin untuk tubuh kita. Kaya akan mineral juga. Kaya juga dengan karbohidrat dan serat. Maka subhanallah bagaimana Allah menciptakan suatu buah yang menjadi kesukaan Rasulullah SAW dan mempunyai mukjizat yakni menjadi anti racun dan sihir, subhanallah. Yang kedua anti sihir berarti ada yang medis, ada yang non medis. Maka bagaimana caranya kurma ajwa itu menjadi anti sihir? Caranya adalah ketika kita memakannya niatkan bahwa kita makan itu karena sunnah Rasulullah SAW. Bukan karena memakannya saja kita terhindar daripada sihir. Dia makan kurma ajwa tapi tidak sholat subuh. Dia Percuma ya. wah sebelum berangkat kantor dia makan kurma aja tapi tidak sholat subuh Tidak tadi. sholat subuh. Bagaimana caranya gitu kan? Dia sampai kantor ngantor, aduh rapat meeting, ini merasa aman daripada sihir. Padahal baru tidak sholat zuhur. Bagaimana ceritanya? Ya bukan karena kurma ajwanya, tapi karena kita yakin bahwasanya Allah yang melindungi kita. Ya Allah, saya makan nih kurma, saya niatkan saya mengikuti kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya makan ini kurma karena saya mengikuti kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu juga berubah menjadi obat yang akan melindungi kita, baik itu daripada racun, baik itu juga daripada sihir. Kalau mungkin para peneliti ini sudah meneliti bagaimana kandungan daripada kurma itu sangat baik untuk kesehatan. Bahkan katanya baik untuk tulang. Jadi subhanallah ini manfaatnya. Makanya kurma ajwa itu lebih mahal daripada kurma-kurma Ya, yang lainnya. betul. Gitu ya, walaupun mungkin tidak semua orang senang dengan rasanya kurma ajwa. Tapi kalau saya pribadi lebih senang dengan kurma ajwa dibanding kurma yang lainnya yang karena lain. nggak terlalu manis gitu ya. Ya. Tapi subhanallah bagaimana makanan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, bukan hanya dikonsumsi sebagai penghilang lapar, tapi juga ternyata menjadi obat bagi kita semua. Menjadi anti racun, menjadi daripada anti sihir, tapi anti sihir itu juga bisa diiringi dengan cara makannya baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim, atau minimal bismillah gitu ya setelah memakannya, maka falhamdulillah ala kulli hal, atau membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang mungkin untuk mencelakakan baik dari langit ataupun dari bumi karena Allah yang maha melindungi.
melindungi. Wallahu taala alam. Masya Allah, berarti ketika kita makan kurma itu niatkannya karena mengikuti sunnah Rasulullah Mengikuti itu sunnah ya. Rasulullah. Dan baca doanya Ustadz ya. Iya, Bener sunnah Rasulullah bukan jual kurma ya. Bukan hanya kurma gitu. Jadi sunnahnya pagi-pagi ya senyum, pagi-pagi ya baca doa gitu. Baik, dan salah satu ikhtiar juga memakan kurma itu karena khasiat yang tergantung di dalamnya tadi seperti Betul, Ustadz sebutkan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Jam yang ada di rumah kita lanjutkan yuk. Kali ini saatnya membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget loh udah banyak nih jamaah yang berpartisipasi mengirimkan banyak sekali pertanyaan. Aku bacain dulu ya. Yang pertama pertanyaan dari, ini masuk ke Instagram kita dari Syafamala. Ada di belakang aku nih jamaah yang ada di rumah ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Obat apa sih yang bisa menenangkan hati ketika sedang melihat ortu selalu saling menyalahkan? Nggak pernah akur. Saya pusing Ustadz, Ustazah pengen nangis terus ngelihat mereka berantem terus. Mohon dijawab ya Ustadz. Habib Usman, kira-kira ada jawabannya yang terbaik Habib? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita seringkali melihat orang tua kita, saudara kita lagi ribut atau lagi berantem, kita harus menenangkan diri kita. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Atau kita ngambil wudhu, nenangin diri. Atau juga bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, yang dimana berharap ada yang namanya keributan, nanti suatu saat akan ada kedamaian. Minta sama Allah, munajat kepada Allah, ya Allah, damaikanlah keluarga saya, jadikanlah sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupannya. Dan juga alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Qala Rasulullah SAW, afdalu ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Untuk menenangkan hati, pikiran dan jiwa, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu buat daripada rumah tangganya biar bahagia. Masya Allah, dan semoga jamaah yang ada di rumah mendengar jawaban dari Habib Usman juga bisa lebih tenang ya. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dari siapa lagi ya? Dari belakang aku lagi nih jamaah yang ada di rumah nih. Taram. Wah, muncul. Dari Arti Kurniasi Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, Ustazah. Mau tanya dong Ustadz, Ustazah. Doa yang ketika kita mengalami kekhawatiran yang berlebih, apa ya? Doa yang ketika mengalami kekhawatiran yang berlebih Ustadz Syam. Ini bersambung dengan apa yang dibahas tadi sama guru kita Habib Utsman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya pokoknya ingat Tuhan aja ya, ingat Allah saja. Kalau mau nggak khawatir tuh ingat Allah. Gimana? Apa maksudnya nggak khawatir ingat Allah? Ingat, apa yang ditakdirkan menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Kalau Allah sudah takdirkan. Dan apa yang menjadi milik orang lain tidak mungkin jadi milikmu. Kalau Allah sudah takdirkan. Kalau Allah sudah takdirkan kau mati karena corona, biar bagaimana usahamu. Kalau Allah sudah takdirkan kau mati karena ini, biar bagaimana usaha kita. Tapi Allah tidak menginginkan kita untuk berputus asa. Allah menginginkan kita untuk berikhtiar, tapi jangan terlalu khawatir. Karena semua keputusan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kekhawatiran masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Masya Allah, itu Karena doanya ya. ada kekhawatiran masa lalu, ada nggak sih? Ada. Kesedihan dari masa Pasti lalu, ada. trauma namanya. Iya. Ada juga kesedihan masa depan, tahu nggak apa? Apa tuh? Kekhawatiran nanti gue jadi apa ya, ntar gue makan iya, apa ya, benar. besok makan apa ya, pandemi kayak gini gimana ya gitu. Dan insya Allah doa ini bisa lebih menenangkan dan tidak Insya khawatir ya. Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, ini baru 2 pertanyaan. Nanti akan aku lanjut lagi di segmen keempat, pertanyaan-pertanyaan yang lain dari jamaah yang ada di rumah. Makanya jangan kemana-mana nih. Sekarang giliran aku nanya sama Habib Usman. Habib, Boleh, bismillah. apakah kebodohan bisa menjadikan sebuah penyakit, Bib? Waduh, berat nih pertanyaan. Berat ya, Bib ya? Sangat berat. Aku mau Karena biasanya jawabannya kalau tuh. orang bodoh itu sumber masalah. Nah, orang bodoh sumber masalah. Sumber Bisa jadi masalah. sumber penyakit juga. Sumber penyakit juga. Kalau gitu jawabannya gimana nih, Bib? Jawabannya setelah yang satu ini aja. Oh, setelah yang satu ini aja ya? Satu ini aja. Baik jamaah, setelah yang satu ini akan dijawab sama Habib Usman. Tetap di Islam itu indah, gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak lama.